Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Katrina dengan NIM 2023-11-0077 dari kelas 4 TPAP. Dengan kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kedua aspek hukum dalam bisnis tentang analisis kasus ketenagakerjaan dengan tema judul sengketa hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja sepihak pada PT Alpen Food Industry produsen es krim IC. Kasus ini bermula pada kurun waktu 2019 hingga 2020 di pabrik PT Alpen Food Industry atau PT AFI yang berlokasi di kawasan industri MM2100 di Cikarang tepatnya. Konflik ini terjadi antara pihak manajemen perusahaan dan Serikat Buruh Bumi Indonesia atau SGBI. Di sini ada 3 isu krusial yang melatar belakangi sengketa ini. Yang pertama ada kondisi kerja dan K3 yang buruk, di mana buruh menghadapi target produksi tinggi, paparan gas amonia berbahaya, serta minimnya fasilitas K3 yang berdampak fatal hingga memicu kasus keguguran pada belasan buruh perempuan yang dipekerjakan di shift malam. Yang kedua, ada sistem pengupahan, di mana tidak adanya kesesuaian pembayaran upah sektoral atau UMSK serta skema bonus dan insentif lembur yang dinilai tidak pantas dan transparan. Yang ketiga adalah status ketenagakerjaan, di mana pengguna perjanjian kerja waktu tertentu atau PWKT atau kontrak itu berulang dan outsourcing pada lini produksi utama. Karena negosiasi bipartit tidak mencapai titik temu, para buruh melanggar aksi mogok kerja sah pada Februari tahun 2020. Namun, manajemen merespons dengan menganggap mogok kerja tersebut adalah tidak sah dan melayangkan keputusan PHK massal kepada lebih dari 600 buruh. Data dan fakta dalam resum ini dihimpun secara komprehensif dari beberapa sumber terpercaya. Yang pertama ada media berita nasional online seperti Kompas.com, Tirto ID, dan CNN Indonesia. Yang kedua adalah siaran pers resmi di Federasi Serikat Buruh atau FS Sedar dan SGBI, serta laporan hasil pengawasan Dinsnaker Kabupaten Bekasi dan Disnaker Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga adalah dokumen hukum berupa nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Jawa Barat. Penyelesaian sengketa ini ditempuh melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, UU PSHI, dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang isinya di mana yang pertama adalah perundingan bipartit yang dilakukan pembicaraan langsung terkait 22 tuntutan buruh, namun berakhir di deadlock. Yang kedua adalah tahap tripartit dan pengawasan Disnaker. Disnaker Kabupaten Bekasi melakukan mediasi dan menerbitkan anjuran tertulis. Sementara itu, Disnaker Provinsi Jawa Barat menerbitkan nota pemeriksaan K3 serta menginstruksikan perusahaan untuk mengangkat pekerja kontrak menjadi karyawan tetap. Yang ketiga adalah gugatan ke Pengadilan Hukum Hubungan Industrial atau PHI, yang dimana pihak pekerja mengajukan gugatan PHK sepihak ke PHI pada PN Bandung guna menguji legalitas mogok kerja dan pemenuhan hak pesangon. Yang keempat adalah restrukturisasi dan pembayaran hak, di mana setelah melalui proses peradilan dan dorongan publik, dilakukan penyelesaian berupa pembayaran hak-hak pesangon dan uang penghargaan bagi buruh yang di PHK, serta pembaruan perjanjian kerja bersama atau PKB yang lebih menjamin K3 dan perlindungan buruh perempuan. Sebagai kesimpulan dan komentar analisis hukum saya terhadap kasus ini, yang pertama untuk perlindungan pekerja perempuan, dengan sesuai pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja hamil dilarang dipekerjakan pada malam hari jika membahayakan kandungan. Pembiaran kerja malam hingga memicu keguguran merupakan bentuk pengabaian serius terhadap K3 dan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua adalah penyalahgunaan PKWT berdasarkan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13/2003. Pekerja di lini utama atau core business tidak boleh menggunakan sistem PKWT atau kontrak secara hukum.
status pekerja tersebut demi hukum berubah menjadi pekerja tetap. Yang ketiga adalah hak mogok kerja, di mana aksi mogok kerja yang memenuhi syarat dijamin oleh pasal 137 Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana respon PHK massal atas aksi mogok kerja sah melanggar kebebasan berserikat. Yang keempat adalah pelajaran bisnis, di mana kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa mengejar profit dan efisiensi tidak boleh dilakukan dengan memangkas hak normatif buruh. Pelanggaran hukum bisnis tidak hanya berdampak sanksi finansial, tetapi juga merusak brand image dan keberlanjutan bisnis di jangka panjang. Demikian pemaparan resum dan analisis sengketa ketenagakerjaan PT Alpen Food Industry dari saya. Semoga analisis ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya penegakan hukum dalam hubungan industrial di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Selamat malam.